arogan, iring-iringan pemotor dilakukan rombongan pengantar jenazah menuju tempat pemakaman umum. Dua pemotor menggeber-geber knalpot di Jalan Sentosa, Samarinda sambil mengarahkan pengguna jalan lain untuk memberi akses mobil pembawa jenazah. Bahkan beberapa pemotor pengantar jenazah tidak menggunakan helm. Video yang dibagikan akun Instagram Forum Wartawan Polri ini pun menuai beragam komentar warganet. Aksi heroik seorang pria yang diduga petugas perlintasan berlari selamatkan sopir becak motor beserta dua orang penumpangnya yang menerobos palang kereta api yang telah tertutup. Bahkan sebelumnya ada kereta api yang melintas. Tidak hanya petugas, warga lain pun ikut membantu penumpang bentor untuk turun. Bahkan salah satu penumpang sampai terjatuh ketika hendak turun dari bentor. Berdasarkan informasi dari pengunggah video akun Instagram Memo Medsos, kejadian ini terjadi di stasiun Srowo. Ada-ada saja ulah pemotor yang tiba-tiba menyalip jalur bus Transjakarta. Pemotor ini pun bersenggolan dengan bus Transjakarta. Beruntung, tidak ada korban jiwa dari insiden ini lantaran bus Transjakarta langsung rem mendadak. Video ini pun mendapat beragam komentar warganet. Pengendara motor ini melaju dengan kecepatan tinggi saat melintasi ruas jalan yang berlubang karena tertutup genangan air hujan. Hingga video ini beredar, belum diketahui lokasinya. Namun video ini viral saat diunggah akun Instagram Makassar_info. Kaki seorang bocah ini dilindas mobil yang melintas di permukiman warga saat mengambil bola di selokan. Kejadian ini terekam kamera CCTV warga dan diunggah akun Memo Medsos. Usai kejadian, sang sopir justru memberikan uang ganti rugi kepada korban. Namun demikian, keluarga korban disebut belum terima terkait peristiwa yang menimpa kaki anaknya yang terlindas pengendara mobil. Pemerintah akan mengatur ketentuan pembelian bahan bakar minyak jenis Pertalite dan solar melalui aplikasi My Pertamina. Namun kebijakan yang akan dimulai pada 1 Juli itu menuai pro kontra karena dianggap menyulitkan masyarakat. Pemerintah akan mengatur ketentuan pembelian bahan bakar minyak jenis Pertalite dan solar melalui aplikasi Pertamina. Hal ini dilakukan untuk mengatur penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran. Dalam hal ini, pemerintah pun telah menyiapkan sejumlah aturan dan teknis di lapangan. Bahwa ke depan itu kami memang akan menggunakan IT yang sudah siap. Dalam hal ini kalau di Pertamina itu menggunakan My Pertamina begitu ya, sehingga ke depannya semua konsumen itu yang akan menggunakan JBT ataupun Pertalite ataupun JBKP itu harus melakukan registrasi di dalam aplikasi tersebut. Kebijakan ini pun mendapat ragam tanggapan dari warga. Warga menilai dengan adanya aplikasi ini bisa menambah antrian di SPBU. Kalau bisa sih nantilah. Jangan terburu-buru. Berarti kalau penerapannya bakal ada hambatan lain ya Pak? Hambatan itu ada. Pasti nanti antrian lebih panjang. Nanti di SPBU sendiri pun juga akan mungkin ya makin lama. Soalnya tinggal scan barcode langsung isi. Oke, jadi kalau diterapkan Bapak setuju dengan? Setuju aja. Iya. Kalau hambatannya apa Pak yang Bapak lihat kalau akan diterapkan? Kalau hambatannya ya mungkin ya sebagian mungkin ada yang nggak punya atau yang ada mungkin dari saldonya mungkin dari GoPay-nya. Sementara itu, Ketua DPP Perindo Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat, Yeri Tawalujan mengatakan kebijakan itu akan menyulitkan masyarakat lantaran masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai penggunaan aplikasi. Kontraproduktif. Kenapa kontraproduktif? Coba bayangkan antrian yang panjang yang bisa terjadi untuk membeli Pertalite dan solar bersubsidi. Kenapa? Kita lihat sekarang di mal-mal saja, itu dengan pakai Peduli Lindungi, itu kan ngantri untuk masuk. Apalagi ini di SPBU. Bayangin kalau
SPBU-nya itu di daerah terpencil yang sinyal lemah, apalagi kalau tidak ada sinyal. Wow, itu antrian bisa berkilo-kilometer. Dan yang paling penting, ini tidak berpihak kepada rakyat kecil. Kenapa tidak berpihak kepada rakyat kecil? Karena yang membeli Pertalite dan solar bersubsidi itu kan rakyat kecil yang kebanyakan mereka belum mempunyai HP Android yang kompatibel dengan aplikasi My Pertamina itu. Jadi tidak ada keberpihakan. Namun demikian, aksi pengeroyokan antara dua remaja putri terjadi dan viral di media sosial. Ironisnya beberapa remaja yang ada di lokasi bukan membantu melerai aksi pengeroyokan namun hanya menonton dan merekam aksi kekerasan. Inilah video aksi pengeroyokan dua remaja putri yang terekam kamera ponsel. Dari rekaman video, seorang pelaku pengeroyokan menendang bagian kepala korban yang duduk di trotoar. Berdasarkan informasi yang didapat, aksi ini terjadi di sekitar lapangan Sempur, Kota Bogor, Jawa Barat. Ironisnya, remaja lainnya yang ada di lokasi bukan membantu melerai aksi pengeroyokan, namun mereka hanya menonton dan merekam aksi kekerasan. Sementara menurut informasi, aksi pengeroyokan antar dua remaja ini telah dilaporkan ke pihak berwajib dan masih dalam proses pemeriksaan. Sudah ada KBP Ferdi Irawan, Wakapolresta Bogor. Pak, apakah pelaku dan korban telah diketahui identitasnya? Baik, selamat sore Mbak Anissa. Yang pertama, kami menyampaikan keprihatinan terhadap adanya aksi perundungan terhadap pelajar ini, dan benar bahwa terhadap kejadian ini sudah dilaporkan oleh pelapor, yang mana pelapor adalah ibu daripada korban, dan saat sekarang ini sedang dalam penanganan dari Satreskrim Polresta Bogor Kota. Baik. Dapat kami Korban informasikan seperti apa, bahwa halo? Kondisi korban seperti apa? Kondisi korban mengalami luka memar. Penyebab perkelahian apa, Pak? Baik, dapat saya jelaskan bahwa saat sekarang ini sudah 4 orang yang sudah diamankan oleh Satreskrim Polresta Bogor Kota, dan dari keterangan saksi maupun korban serta dari para pelaku, ini sebenarnya mereka ini adalah satu kelompok tongkrongan. Jadi ada persoalan dalam kelompok mereka sehingga terjadilah aksi perundungan tersebut. Baik, terima kasih Pak Ferdi Irawan, Wakapolresta Bogor telah bergabung bersama kami di Anyusum. Selamat malam Pak, terima kasih informasinya. Pemirsa, PEMA Universitas Sumatera Utara menggelar acara seminar nasional dan dialog publik Democratic Politics Fest dengan tema Young Blood on Politician Democracy, investasi peran pemuda dalam demokrasi menuju Indonesia Emas di Gedung Gelanggang Mahasiswa Universitas Sumatera Utara Senin siang. Democratic Politics Fest dibuka oleh Sekretaris Direktur Kemahasiswaan Rahma Yurliani mewakili Rektor USU. Turut hadir perwakilan Wali Kota Medan Laksamana Putra Siregar, perwakilan Bupati Samosir Dumos Pandiangan, Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R. Rasahan, Komisioner KPU Sumut Banget Manahan Silitonga. Rizky Fadilah, Presiden Mahasiswa USU menjelaskan, organisasi mahasiswa sangat merespon pada isu politik maupun demokrasi. Kita ingin meningkatkan kapasitas berpolitik sehingga kita tidak langsung termakan dengan isu-isu politik yang berkembang dan lebih tabayun ataupun lebih mengcross-check isu-isu politik terkini untuk bisa menjadi generasi penerus yang lebih baik. Kita bakal membuat acara ini untuk tahun-tahun mendatang gitu kan, karena memang tujuan acara ini adalah sebagai wadahnya para kaula muda ini yang memang darahnya masih berapi-api, yang masih memiliki jiwa muda yang sangat pengen jadi pejuang gitu kan, sebagai wadah untuk sharing ilmu ataupun membuka cakrawala berpikir terkait dengan demokrasi dan juga politik gitu kan. Diskusi mengundang beberapa tokoh nasional hingga regional berlangsung selama 4 hari, yakni 27 hingga 30 Juni 2022 di Gedung Gelanggang Mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Dari Medan, Sadam Husin, iNews melaporkan. Tribun berisi penuh sesak penonton di arena adu banteng runtuh. Informasi selengkapnya usai jeda.